Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Harmoni Islam, ketemu lagi bersama Harmoni Islam. Selama 15 menit ke depan, Harmoni Islam akan menemani waktu menunggu berbuka puasa kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Selalu ada harmoni di setiap acara Islam. Tentu Sobat Harmoni pasti pernah melakukan silaturahmi, baik dengan orang tua, keluarga, teman, atau pacar, bahkan mantan pacar. Betapa pentingnya sebuah silaturahmi untuk menjaga persaudaraan dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Jarak dan waktu pun tidak lagi menjadi penghalang untuk sebuah silaturahmi. Bahkan, sosial media pun bisa menjadi salah satu alat silaturahmi yang sangat bermanfaat. Nah, kini dengan sangat majunya teknologi yang muncul adalah broadcast, yaitu pesan yang dikirimkan secara serentak oleh pengguna BlackBerry Messenger kepada kontak di Messengernya. Isinya bermacam-macam, kadang ajakan, info orang hilang, kata-kata mutiara, sekedar candaan kosong, ataupun sebagai media alternatif promosi produk atau jasa. Ketika detik-detik jelang lebaran, apalagi saat lebaran, sampai mungkin seminggu setelahnya, ucapan minta maaf dan selamat Idul Fitri banyak dikirim dengan beragam kata-kata indah. Berbagai kreativitas muncul dari yang lucu, formal, serius, puitis, dengan karakter-karakter bergambar berbagai macam. Lalu, Sahabat Harmoni, setiba dengan yang sering kirim broadcast message untuk minta maaf di saat lebaran, apa bertemu langsung nih? Kita tanya yuk. Sering minta maaf lewat broadcast message nggak ketika lebaran dalam menjaga silaturahmi? Kalau broadcast sih nggak sih, cuma lebih ke personal. Jadi kalau gue sih gue langsung ke chat satu-satu interpersonal aja. Soalnya kalau broadcast itu jatuhnya kayak formalitas doang, jadi kurang dapat hubungannya. Enggak sih, lebih ke personal, lebih seringnya ke SMS gitu. Iya, ya sering juga. Dan biasanya itu tunggu ada yang ngirim dulu, jadi misalnya ngirim balik kayak gitu. Kalau misalnya nggak ngirim ya jarang juga sih ngucapin lewat itu. Menurut kamu, afdol nggak sih permintaan maaf ketika Idul Fitri melalui broadcast message? Afdol kan tergantung subjektivitas masing-masing ya. Kalau dari menurut gue pribadi sih itu masih kurang afdol, soalnya kan jatuhnya general gitu, nggak interpersonal. Gue minta maaf ya udah gini bla 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 gitu. Ya apa ya, nggak apa-apa sih, maksudnya kan itu juga maksudnya emang udah biasa kan, orang-orang juga udah banyak yang kayak gitu ya. Memang cuma kurang kena aja sih maknanya. Ya afdol aja, soalnya kan ya daripada nggak ngucapin, ya nggak afdol ya nggak ngucapin. Ternyata Sahabat Harmoni lebih suka maaf-maafan secara personal ya, baik itu melalui media sosial ataupun bertemu langsung. Lalu dari sudut pandang Islam, bagaimana sih pentingnya silaturahmi itu agar selalu terjaga maknanya? Coba kita tanya ke Pak Ahmad Taufik. Bagaimana Islam memandang silaturahmi? Dikatakan dalam agama Islam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, sekarang ini kan kondisinya sangat berat. Ketika orang berbeda bendera politiknya, berbeda ormas Islamnya, kadang-kadang sering tidak bersilaturahmi atau tidak bersilaturahim. Terputus gara-gara perbedaan politik, perbedaan calon presidennya. Ini yang kita hindari. Sehingga oleh karenanya untuk masuk surga itu Nabi mengatakan ada 4 cara. Salah satu di antaranya kamu menghubungkan silaturahim. Jadi ini suatu posisi yang tidak main-main, bahwa menghubungkan silaturahim itu namanya wasilul arham, itu adalah salah satu cara kita untuk masuk surga. Tidak cukup kita sholat, tidak cukup kita puasa, bahkan tidak cukup kita berzakat, kita harus melakukan silaturahim. Lalu apa saja sih manfaat dari silaturahmi? Bahwa silaturahmi itu pertama menambah usia, kedua menambah rezeki. Usia tadi membuat kita revitalisasi otak, kita tambah sehat, memperpanjang usia kita. Yang kedua, dengan melakukan link tadi, kita melakukan jaringan bisnis, dan itu membuat kita, kalau kita berbisnis, lebih maju, dan itu menambah rezeki. Silaturahmi berasal dari kata silah dan rahim. Silah berarti hubungan atau menghubungkan, sedangkan rahim mempunyai 2 makna.
Yang pertama berarti kasih sayang, dan makna yang lainnya adalah peranakan atau rahim, atau kekerabatan yang masih ada pertalian darah atau persaudaraan. Dengan demikian, silaturahmi berarti menjalin hubungan kasih sayang. Silaturahmi juga bisa berarti menjalin hubungan kekerabatan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu, bapak, dan karib kerabat." Quran surat An-Nisa ayat 36. Silaturahim dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menjaga hubungan baik antar sahabat dan kerabat, mengasihi dan menyayangi saudara, saling menghormati dan menghargai sesama manusia, mengunjungi sahabat dan kerabat baik secara langsung maupun tidak langsung, ataupun sekedar mendoakan saudara kita sesama umat manusia. Itu pun termasuk silaturahmi secara tidak langsung. Menjalin silaturahmi diyakini dapat memberikan manfaat bagi yang melaksanakannya. Di antaranya dapat meluaskan rezeki dan memperpanjang usia, seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Bukhari, dan Muslim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaknya menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kini silaturahmi era digital pun merebak. Salah satu cara yang dilakukan ketika maaf-maafan dalam menjaga silaturahmi di hari yang fitri dengan media sosial. Namun, penggunanya menjadi salah kaprah memahami semua media sosial menjadi bebas digunakan tanpa mengindahkan etika. Seperti broadcast message yang digunakan untuk tebar kata minta maaf di Idul Fitri. Broadcast message, meskipun populer di dalam pengguna BlackBerry, ternyata broadcast message populer dalam fitur kirim pesan melalui handphone, tidak hanya dikirim melalui BlackBerry Messenger atau BBM, tetapi dikirim melalui berbagai media, SMS, ataupun media sosial, bahkan email. Semua serba pesan singkat, murah, dan praktis. Dengan hal ini, nilai etika pun bergeser dengan sendirinya, terkikis bersamaan dengan alasan kepraktisan dan keringkasan ciptaan teknologi. Ibaratnya, kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang susah? Namun, perlu kita telah kembali lebih dalam. Lebih bermakna mana, ucapan maaf secara langsung atau lewat broadcast? Lebih mengharukan mana, ungkapan maaf dengan bertatap muka, menjabat erat tangannya, merangkul dan berkata, "Mohon maaf lahir batin ya," dibanding dengan tulisan berwarna ungu yang jumlahnya puluhan atau mungkin ratusan. Islam mengajak orang untuk beramai-ramai menjaga perdamaian dengan saling memaafkan agar silaturahmi tetap terjaga. Namun, alangkah indah apabila kesan dan makna mulia yang terkandung di dalamnya tidak memudar oleh broadcast message. So, selalu menjalin dan jaga makna silaturahmi dengan siapapun ya, agar keberkahan selalu bersamamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.